Beberapa bulan semenjak kepergian Tuan Besar, rumah yang dulunya selalu terdengar gelak tawa, sajian atau sapi berlarian menyambut ayah mereka, taman yang dulu menjadi tempat Saga dan ayahnya menghabiskan waktu di sela-sela kepadatan jadwal Tuan Besar, saat ini hanya menjadi saksi bisu semua kenangan. Saga duduk di kursi taman. Dari radius beberapa meter, terlihat Pamun dan dua orang pengawal berdiri melihat tuan muda mereka. Sudah hampir 1 jam, Saga hanya duduk di tempatnya. Di tangannya dia memegang sebuah buku catatan, tapi tidak terlihat dia membacanya. Dia hanya duduk diam di tempatnya dan hanya menghirup napas. Pandangan khawatir Pamun jelas tergambar dengan jelas, tapi dia pun tidak berani mendekat. Han, sebulan ini hanya Han dan sekretaris Tuan Besarlah yang bisa mendekatinya. Dan Pamun hanya bisa melihat dari kejauhan kesedihan tuan mudanya. Dari kejauhan, Han terlihat mendekat. Tuan muda, kau sudah datang? Hanya melihat Han sekilas, lalu tenggelam lagi dengan pikirannya. Ada yang ingin saya bicarakan, tuan muda? Han tahu saat ini suasana hati tuan muda sedang sangat tidak mendukung. Soal sedikit saja dia bicara, dia tahu kalau Saga pasti tidak akan bisa menahan dirinya. Tapi dia tetap harus menjalankan rencana yang sudah diputuskannya. Kenapa? Hari ini kondisi perusahaan sudah stabil, ayah sudah bisa menghandle semuanya. Saga mengangkat tangannya, dia tidak mau mendengar kelanjutan apapun yang mau dilaporkan Han mengenai perusahaan. Karena itu saya akan pergi. Kau bilang apa? Saga seperti mendapat kesadarannya kembali. Han belum menyelesaikan kalimatnya, tapi dia tahu maksud pembicaraan Han. Kamu apa? Pergi? Sudah tersalip kemarahan. Selepas kepergian ayahnya, selaku presiden utama Antarna Group, terjadi perebutan kekuasaan utama di perusahaan. Saga yang selama ini baru diperkenalkan sebagai penerus perusahaan di kalangan petinggi saja, tentu masih dianggap anak berbawang untuk mengurus perusahaan sebesar Antarna Group. Untuk itulah terjadi perpecahan antara orang-orang yang mendukungnya. Mereka yang tetap setia pada presiden utama sebelumnya dan orang-orang yang ingin menjatuhkan Saga. Dan selama sebulan ini, seperti terjadi di perantauan di dalam perusahaan yang dimenangkan oleh kubu pendukung Saga, 10 keluarga berada di belakangnya. Han duduk berlutut di depan tuan mudanya. Bangun, kau mau mengkhianatiku? Saga melemparkan buku catatan di tangannya tepat di wajah Han. Laki-laki itu sama sekali tidak menghindar. Apa kau sudah lupa janji yang kau ucapkan di depan ayahku? Saga berteriak lagi dari tempatnya duduk. Bangun, aku akan memaafkanmu kali ini. Aku anggap kau tidak pernah mengatakannya. Han masih duduk berlutut. Hiduplah dengan baik, tuan muda. Ayah saya akan berada di samping Anda sampai akhir. Dia memang selalu jauh mencintai Anda daripada saya. Tawa kecil di akhir kalimat Han. Saga mencengkeram kursi, mendengar apa yang baru diucapkan Han. Saya akan mendoakan seluruh kebahagiaan tuan muda. Tutup mulutmu. Han bangun, berdiri, menundukkan kepala hormat selama beberapa detik. Dia berbalik tanpa ingin melihat bagaimana wajah Saga yang dipenuhi kemarahan. Beraninya kau? Kalau kau pergi sekarang, jangan pernah kembali. Han menghentikan langkahnya, tangannya terkepal. Sekalipun paman meninggalkan dunia ini, nanti aku tidak akan pernah mengizinkanmu muncul di hadapanku lagi. Pengkhianat. Kemarahan Saga bergetar di seluruh tubuhnya. Han berbalik. Semoga Anda selalu bahagia, tuan muda. Teriakan marah Saga mengudara, namun tidak mencegah langkah kaki Han. Laki-laki itu meneruskan langkah kakinya menjauhi taman. Ayah, kenapa? Dari semua orang, kenapa Han? Rasa takut, kesepian, semua bercampur jadi satu. Saga masih melihat mobil milik Han keluar dari area parkir. Dia mengepalkan tangannya. Kau bilang dia akan melindungiku kan? Sekarang kau lihat ayah, anak kesayanganmu itu mengkhianatiku. Epilog.
sayang. Dan ia meraih tangan Saga saat ia merasai kesedihan dan kemarahan dalam kata-katanya. Sekretaris Han pasti punya alasan. Saat ini aku bahkan hanya melihat dirimu di matanya. Cih, mungkin dia pergi dengan cara seperti itu supaya terlihat keren. Hah? Maksudnya? Siang hari ketika cuaca terik di luar gedung membakar udara. Aktivitas rumah sakit yang bergerak dengan cepat, dokter, perawat, dan semua tenaga medis sedang bekerja sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Menjadi perantara orang sakit memperoleh kesembuhan. Di sebuah ruangan paling IPDRS terbesar di ibu kota ini, tempat yang hanya bisa dimasuki dengan izin khusus presiden antar negara secara langsung. Dokter dan perawat khusus disiagakan 24 jam di ruangan itu untuk merawat dan menjaga kestabilan seorang pasien. Laki-laki dengan wajah ramah yang sudah semakin usia sedang tertidur di tempat tidur dengan banyak selang penyambung hidup yang menempel di sekujur tubuhnya. Jika tidak ada kesemua alat itu, bisa jadi laki-laki itu tidak bisa mengembuskan napas lagi. Dia masih hidup karena bantuan alat-alat itu. Dan siang itu Saga sedang duduk di samping laki-laki tua itu, mengenakan pakaian khusus. Dia menyentuh tangan keriput pucat itu, memijatnya perlahan. Paman, aku datang. Memijat lembut tangan tuan yang dia bergerak itu. Tidak bergerak itu. Hari ini paman semakin baik kan? Memijat lembut. Jangan pergi meninggalkan aku. Jangan pergi paman. Kalau paman pergi, lalu aku bagaimana? Saga menyatukan kepalanya di atas tempat tidur, meletakkan tangan paman di atas kepalanya, menggerakkannya seperti dulu. Laki-laki itu selalu menyentuh kepalanya lembut. Jangan pergi paman. Air mata menetes berjatuhan membasahi tempat tidur. Saga terisak pelan karena tidak bisa melepaskan kepergian laki-laki tua itu. Saga melakukan segala macam cara yang ia bisa. Mendatangkan banyak dokter spesialis dari mancanegara, berteriak aman, memasuki bahkan mengancam semua dokter yang merawatnya. Dia melakukan apa? Melakukan hal gila untuk menjaga laki-laki yang ia panggil paman itu untuk setiap hidup. Mungkin dia egois, tapi dia benar-benar tidak mampu menopang kakinya jika sandaran hidupnya itu juga pergi meninggalkannya. Setelah bagian Han, dia benar-benar menggantungkan dirinya pada paman. Kalau sampai terjadi apa-apa pada paman, keluar semua dari RS ini, kalian benar-benar tidak berguna. Jangan pergi paman. Air mata menetes berjatuhan membasahi tempat tidur. Saga terisak pelan karena tidak bisa melepaskan kepergian laki-laki tua itu. Saga melakukan segala macam cara yang ia bisa, mendatangkan banyak dokter spesialis dari mancanegara, berteriak marah, memaki, bahkan mengancam semua dokter yang merawatnya. Dia melakukan hal gila untuk menjaga laki-laki yang ia panggil paman itu untuk tetap hidup. Mungkin dia egois, tapi dia benar-benar tidak mampu menopang kakinya jika sandaran hidupnya itu juga pergi meninggalkannya. Setelah kepergian Han, dia benar-benar menggantungkan dirinya pada paman. Kalau sampai terjadi apa-apa pada paman, keluar semua dari RS ini. Kalian benar-benar tidak berguna. Hari ini pun, sebelum masuk ke dalam ruangan ini, dia mengamuk di depan para dokter yang merawat paman. Saga, kami udah melakukan semua. Yang bisa kita lakukan adalah menunggu datangnya keajaiban. Paman udah berjuang keras selama ini dalam hidupnya. Biarkan dia pergi dengan tenang, Saga. Dokter Harun takut-takut bicara. Tutup mulutmu. Saga melemparkan berkas kerja laporan perkembangan kesehatan paman di meja mengenai tubuh dokter yang sedang berdiri di depannya. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan Harun pun dia membeku. Saat ini Saga sensitif. Dia makin sering menggila karena perkembangan kesehatan selalu menunjuk grafik penurunan. Saga mendesak kesal mengingat kejadian beberapa waktu lalu. Kemudian mengangkat kepalanya lagi, menghapus sisa air matanya. Lalu memijat tangan keriput, kemudian dia bicara,
mengalihkan cerita tentang perusahaan, tentang ibu dan anak-anaknya, seperti bocah sepulang sekolah bercerita tentang sekolahnya pada orang tua mereka. Tidak peduli apakah orang tua mereka mendengarkan atau tidak, yang pasti dia menceritakan semuanya. Sesekali dia tertawa sambil bicara apa paman ini ingat. Sekolahnya pada orang tua mereka, tidak peduli apakah orang tua mereka mendengarkan atau tidak. Yang pasti dia menceritakan semuanya. Sesekali dia tertawa sambil bicara. Apa paman ingat ini? Apa paman ingat itu? Ayo kita pergi ke kota XX dan makan ikan bakar kesukaan paman. Terakhir kata-kata itu terucap dengan kegetiran. Jangan pergi meninggalkanku paman. Bukankah paman berjanji pada ayah untuk menjaga aku sampai akhir? Aku takut sendirian. Dan anak kurang ajar itu benar-benar tidak menampakkan dirinya setelah dia menghilang dan pergi. Saat Saga sempat memerintahkan orang untuk mencari tahu bagaimana keberadaan Han, tapi seperti debu, dia terbang tidak tahu kemana, hingga tidak ada informasi sama sekali. Dia seperti hilang ditelan bumi, kemanapun dia pergi, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Ketukan pintu menghentikan semua pikiran Saga. Dia menyeka ujung matanya. Selama dia hanya menunjukkan wajah menyedihkannya di depan paman, di hadapan yang lain dia akan terlihat tegar, gagah, dan dingin. Kau tidak mendengarku bicara tadi? Jangan menggangguku saat aku sedang bersama paman. Saga membuka pintu ruangan khusus, langsung mendapati pengawal di depannya terdiam dengan wajah pucat. Maaf Tuan Muda, katakan. Pengawal itu semakin bertambah pucat. Sekretaris Han meminta untuk bertemu Tuan. Dia sedang menunggu di luar. Wajah Saga langsung berubah. Dia mendorong tubuh pengawal yang sedang berdiri di depannya, mencengkram kerajasnya. Kau masih bertanya? Seret dia keluar dari RS-ku. Suara teriakan Saga pasti terdengar sampai keluar ruangan. Kalau Han sedang berdiri di depan pintu, dia pasti mendengarnya. Saga menatap kaca transparan tersebut. Paman terbaring setelah kepergian pesawat. Pengawalnya, dia mendesak, menyentuh kaca transparan itu. Walaupun Han adalah anak paman, tapi dia udah jadi pengkhianat bagi kita kan. Dia pergi meninggalkan kita. Dia berjalan menuju sofa, menjatuhkan tubuhnya, menyandarkan kepalanya, mengusap penati kepalanya saat wajah Han melintas. Kepergian yang tiba-tiba semakin hari dipikirkan Saga semakin membencinya. Kalau Han benar-benar muncul di hadapannya sekarang, bisa saja dia tidak akan mampu menahan dirinya. Sekalipun itu di hadapan paman. Pintu ruangan VIP terbuka. Saga mendengarnya, tapi tidak menoleh. Dia masih memejamkan mata sambil menyandarkan kepala. Berpikir mungkin hanya pengawalnya yang tadi. Masih memejamkan mata, diam tidak ada sahutan, membuat Saga menoleh dan mengangkat kepalanya. Kemarahan langsung berkobar di matanya ketika mendapati siapa yang sedang berdiri di depannya. Beraninya kau muncul di hadapanku. Vas bunga di meja di seberang sana jatuh ke lantai, pecah setelah membentur bahu Han yang sama sekali tidak bergerak menghindar. Saya senang bisa melihat Tuan Muda lagi. Tutup mulutmu. Kau sudah bosan hidup ya? Menoleh sekretaris sekilas ke kaca transparan. Sudah aku katakan jangan pernah kembali. Sekalipun itu hari pemakaman paman, dan sekarang beraninya kau muncul di depanku saat paman bahkan masih hidup. Saga sudah mendekat, mencengkram keras Han, mendorongnya kuat. Tangannya terkepal, bergetar setelah pipi kanan Han terlihat memar. Ada darah menetes di ujung bibirnya.